Anak-anak sekalian, pada pelajaran bahasa Indonesia episode yang pertama ini, Pak Imam akan mengajarkan pokok bahasan yang berjudul menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran meliputi 3 hal. Jadi, setelah anak-anak belajar pada kali ini, ada 3 tujuan yang harus dikuasai oleh anak-anak. Yang pertama adalah tunjukkan pokok pikiran dalam teks lisan. Yang kedua, menulis ringkasan teks lisan. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan secara lisan teks lisan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah kamu tentukan tadi. Nah, sebelum pelajaran pada malam hari ini kita mulai, maka sebenarnya apa yang dimaksud dengan pokok pikiran itu? Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan inti. Jadi, dalam setiap paragraf atau setiap alinea atau setiap bagian pembicaraan itu ada pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara kepada pendengar atau pembaca. Nah, untuk lebih jelasnya, maka perhatikan teks lisan yang disampaikan dalam video di bawah ini. New normal adalah istilah yang sering kita dengar belakangan ini. Sebenarnya, apa itu new normal? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lalu, kenapa kita perlu menerapkan new normal? Menurut Dr. Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, memperingatkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang meski vaksin telah ditemukan. Penting untuk diketahui, virus ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang, ujarnya. Karena ada kemungkinan virus penyebab COVID-19 bertahan lama, serta masyarakat tetap perlu beraktivitas dan bekerja. Oleh karena itu, perlu adanya tatanan hidup baru yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Setiap orang harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dimanapun, seperti memakai masker, melakukan physical distancing, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga imunitas. Lalu, apakah new normal bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, karena Indonesia telah melakukan tindakan dan persiapan sebelum menerapkan new normal. Pertama, Indonesia sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beberapa wilayah bahkan ada yang memperpanjang masa PSBB. Kedua, tenaga medis Indonesia semakin sigap dalam menanggulangi COVID-19. Selain melakukan tindakan medis terhadap orang yang positif COVID-19, para tenaga medis juga seringkali mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Penting untuk diperhatikan, sebenarnya ujung tombak dari mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 ada pada setiap individu.
Apabila patuh terhadap protokol kesehatan dan imbauan pemerintah, maka tubuh akan tetap sehat dan angka penyebaran COVID-19 akan cepat berkurang. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian menyaksikan tayangan video pertama, maka selanjutnya kita bisa mencari pokok pikiran teks lisan sesuai dengan yang disampaikan oleh narator dalam video tersebut. Nah, kembali lagi bahwa saya perlu untuk mengingatkan bahwa yang namanya pokok pikiran itu adalah sebuah gagasan inti yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis atau pembicara. Dalam setiap tulisan atau dalam setiap pembicaraan pasti ada pokok pikiran yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, setelah kalian menyimak video pertama, maka dapat kita ketahui bahwa pokok-pokok pikiran dari teks lisan yang ada di dalam video tersebut terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian new normal. Yang kedua, alasan yang melatar belakangi adanya new normal. Sedangkan pokok pikiran yang ketiga yakni negara Indonesia mampu melaksanakan new normal. Nah, pokok pikiran yang keempat itu adalah ujung tombak mencegah dan mengendalikan COVID adalah setiap individu atau manusia. Nah, anak-anak semuanya, pokok-pokok pikiran tersebut diperoleh dari setelah kita menyaksikan tayangan video pertama tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti lagi tayangan video pertama itu, maka sebenarnya yang dikatakan oleh narator ya, maksud saya, jadi adalah 4 hal itu. Coba kalau kalian masih bingung, coba putar lagi videonya itu ya. Coba kamu saksikan lagi. Nah, pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh narator dalam hal ini adalah ada 4 hal itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita menyaksikan tayangan video itu, maka kita mendapatkan pokok-pokok pikiran atau gagasan inti yang ingin disampaikan oleh pembicara atau narator itu ya. Ada 4 itu. Yang pertama adalah pengertian new normal,
Yang kedua, alasan yang melatar belakangi adanya new normal. Dan yang ketiga adalah negara Indonesia mampu melaksanakan new normal. Dan yang keempat adalah ujung tombak mencegah dan mengendalikan COVID adalah setiap individu manusia. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Nah, sekarang selanjutnya adalah jika kita sudah tunjukkan pokok-pokok pikiran dari teks lisan yang terdapat di video itu, maka selanjutnya kita membuat ringkasannya secara tertulis. Jadi kita membuat resume. Resume itu artinya adalah ringkasan pembicaraan, ya. Ringkasan pembicaraannya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengembangkan keempat pokok pikiran yang telah kalian temukan tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tadi kan sudah diketahui pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan pembicaranya, ya. Nah, dari pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan pembicara itu coba kalian kembangkan sendiri menurut kamu, ya. Contohnya itu tadi yang pertama kan diketahui pengertian new normal, ya kan? Pokok pikiran yang pertama kan, ya. Nah, pokok pikiran yang pertama itu kalau misalnya dikembangkan akan menjadi yang nomor 1 itu. Pengertiannya adalah new normal merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal dengan ditambah mempraktekkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, dari mana nomor 1 itu diperoleh? Itu adalah dari pengembangan pokok pikiran yang pertama, yaitu pengertian new normal. Nomor 2, tadi kan dikatakan pokok pikirannya adalah alasan munculnya new normal. Nah, kita kembangkan pokok pikiran itu menjadi nomor 2 itu, ya. Nomor 2 itu kita perlu menerapkan new normal karena virus COVID-19 itu tidak akan pernah hilang di masyarakat meskipun telah ditemukan vaksin. Nah, sementara masyarakat harus beraktivitas secara normal untuk bekerja. Jadi nomor 2 itu yang saya tulis dengan menggunakan huruf warna biru muda itu diperoleh dari pengembangan pokok pikiran yang kedua. Apa pokok pikiran yang kedua? Pokok pikiran yang kedua adalah alasan diterapkannya new normal. Kemudian kita lanjutkan, pokok pikiran yang ketiga itu adalah Indonesia siap untuk melaksanakan new normal. Pokok pikirannya kan seperti itu tadi, ya. Kalau misalnya dikembangkan menjadi new normal bisa dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia telah berpengalaman melaksanakan PSBB
PSBB, kalau sekarang itu dinamakan PPKM. Dan petugas kesehatan kita telah mempunyai kesigapan dalam menanggulangi COVID-19. Nomor 3 itu diperoleh dari pengembangan pokok pikiran ketiga, yaitu negara Indonesia mampu melaksanakan new normal. Selanjutnya, yang nomor 4 itu, yang warna kuning, yang saya ketik dengan huruf warna kuning itu merupakan pengembangan dari pokok pikiran yang berbunyi ujung tombak mencegah dan mengendalikan COVID adalah setiap individu manusia. Nah, pengembangannya menjadi seperti yang nomor 4 itu. Saya baca ya. Yang terpenting adalah bahwa ujung tombak dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19 itu sejatinya adalah pada setiap individu masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi anak-anak, jika kalian ingin membuat ringkasan bacaan atau ringkasan pembicaraan, maka caranya adalah seperti itu. Yang pertama, cari pokok pikirannya dulu. Setelah kalian dapat mengetahui pokok-pokok pembicaraannya, baru kalian mengembangkannya ke dalam sebuah kalimat, dan itu kalian rangkaikan jadi satu paragraf atau jadi satu alinea. Maka penulisannya itu adalah diawali dengan menjorok ke tengah, seperti yang tertera di dalam contoh PPT yang kamu baca itu. Ya, itu kan menjorok ke tengah, ya, diawali dengan ditulis dengan cara menjorok ke tengah. Nah, itu adalah merupakan ringkasan cerita atau ringkasan bacaan atau ringkasan pembicaraan. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kalian bisa menulis ya ringkasan pembicaraannya, maka tugas kita selanjutnya adalah mempresentasikan ringkasan isi dari teks lesan dalam video tersebut. Bagaimanakah caranya jika kita mempresentasikan ringkasan isi dari teks lisan video tersebut? Caranya adalah dengan menyampaikan secara lisan ringkasan yang telah kita buat di atas di depan publik dengan menggunakan bahasa yang lancar, runtut, dan santun. Jadi mempresentasikan itu artinya adalah menjelaskan kembali isi dari ringkasan pembicaraan itu secara lisan di depan publik. Publik itu maksudnya di depan pendengar,
di depan mustami, ya, mustami itu pendengar, ya. Nah, caranya ya itu tadi. Nah, pada saat mempresentasikan itu kalian harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, teknik vokalnya harus keras, volumenya harus keras, terdengar, tidak lirih, ya, harus keras. Selain volumenya keras, artikulasinya harus jelas, ya. Lagu kalimatnya harus baik. Itu berkaitan dengan teknik vokal. Kalau volumenya tidak keras atau artikulasinya itu tidak jelas, serta intonasi atau lagu kalimatnya itu tidak menarik, ya pasti orang yang menyimak penjelasanmu itu pasti tidak akan tertarik, ya. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan selain teknik vokal, yaitu gerakan tangan atau gerakan tubuh yang tepat. Orang kalau misalnya berbicara di depan publik atau di depan pendengar, ya, pasti kan menggunakan gerakan tangan dan juga mungkin menggunakan gerakan tubuh, misalnya mengangkat bahu, ya, menggerakkan tangan kanan, menggerakkan tangan kiri, menggerakkan kedua tangan, kemudian menoleh ke semua pendengar, ya, memandang ke semua pendengar dan seterusnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam mempresentasikan ringkasan isi di depan publik adalah ekspresi yang tepat. Pergunakan ekspresi wajah yang bagus sesuai dengan isi dari apa yang kalian jelaskan. Nah, inilah kira-kira anak-anak yang harus diperhatikan ketika kalian mempresentasikan ringkasan pembicaraan di depan publik. Ada 3 hal, yakni teknik vokal yang bagus, nomor 2 gerakan tangan atau tubuh yang baik, dan yang ketiga adalah ekspresi yang tepat. Nah, selanjutnya sebagai latihannya, coba anak-anak perhatikan video kedua di bawah ini. Dan selanjutnya kerjakan soal-soal yang ada di Google Form di bawah ini dengan benar. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kalian mengisi Google Form, hakmu mengisi hanya 1 kali, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian mengisi Google Form, jangan lupa sertakan atau tulis namamu atau ketik namamu secara lengkap, kemudian ketik kelasmu, lantas jangan lupa nomor absenmu. Nah, jawabannya itu kan ada soal, ya. Jawabannya itu ya diketik di bawahnya soal itu. Di bawahnya soal itu kan ada
ruang untuk menjawab, ya kan? Ya, itu ketik saja di situ ya, jawabanmu. Ya. Jadi jawabannya itu langsung dikerjakan di Google Form itu ya. Ya. Tempat jawabannya itu juga sudah tersedia. Nah, sesudah kalian menjawab keseluruhan soal, selanjutnya teliti kembali jawabanmu, koreksi kembali jawabanmu. Adakah yang salah? Semisal kalimat yang tidak baik atau tanda bacanya yang kurang atau huruf besarnya yang perlu diperbaiki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah kamu yakin jawabanmu itu benar, maka selanjutnya di bawah Google Form itu ada kotak kecil ya, tulisannya kirim ya. Nah, itu kamu klik ya, kotak kecil yang ada tulisannya kirim ya, itu kamu klik ya. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia itu kirim, nah itu kamu klik. Nah, setelah kalian mengeklik kotak yang ada tulisannya kirim itu, kamu secara otomatis sudah mengirimkan tugasmu ke Pak Imam. Demikianlah anak-anak, kalau misalnya kalian belum jelas, nanti kamu bisa bertanya via WA. Nah, sebelum mengerjakan soal-soal tersebut, maka perhatikan video atau tayangan video kedua ini dengan baik. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama minimal 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi, kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah, istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya, serta menjaga kesehatan mental. Karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas terdekat dan call center 119 extension 9 untuk melakukan konsultasi. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran muatan bahasa Indonesia episode yang pertama, dan selanjutnya kerjakan soal-soal yang ada di Google Form di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.